Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita kembali bisa bertemu di acara Dapur Sehat Roja. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menaati sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka di episode kali ini kita akan membahas tentang upaya mencerdaskan kecerdasan anak ataupun orang dewasa. Tapi tentunya bukan orang manula ya, bukan orang tua. Karena ada beberapa orang tua yang sudah pikun dan ini tidak ada obatnya, pikun. Jadi bukan yang kita bahas ini adalah mencerdaskan orang pikun, akan tetapi mencerdaskan yang memang statusnya masih bisa dicerdaskan, seperti anak-anak, kemudian orang dewasa. Plus termasuk orang-orang yang pasca stroke. Kadang-kadang sedikit hilang ingatan seseorang pasca stroke itu bukan dikarenakan pikun, tetapi dikarenakan memang adanya permasalahan di organ tubuh. Kaum muslimin, kecerdasan ini sebenarnya wilayah akal ya. Dan akal ini kalau berdasarkan madhab Syafi'i ini dikuasai oleh kolbu. Makanya disebutkan qulubun ya'qilun dan dalam Quran surah Al-Hajj, kolbulah yang berakal. Dan secara umum tentang kecerdasan ini dikuasai oleh kolbu. Ya, di cerdas tidaknya seseorang, maka kolbu punya peranan yang sangat penting. Ya, kolbu yang dimaksud adalah qulubul lati fi sudur, yang ada kolbu itu adalah kolb yang ada di dada, sebuah organ yang sebesar mudghah yang letaknya ada di dada. Dan ini sangat mempengaruhi kecerdasan. Ya, maka berbicara tentang kecerdasan berarti berbicara tentang meningkatkan semangat kolbu dan menenangkan kolbu. Karena ketika seseorang itu terjadi marah atau gelisah, itu tidak bisa konsentrasi berpikir. Ya. Begitu juga ketika seseorang di dalam kondisi kelelahan, kecapean, seseorang pun tidak akan bisa berpikir. Maka ketenangan kolbu itu sangat berpengaruh kepada akal. Adapun otak adalah pembantu, di mana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, sumsum yang dari otak ini yang digunakan untuk menyejukkan kolbu agar kolbu bisa rileks, kolbu itu bisa tenang sehingga bisa berpikir secara jernih gitu. Dalam hal ini berarti ada dua sisi sebenarnya untuk mencerdaskan akal. Sisi pertama adalah bagaimana kita bisa merilakskan kolbu. Ya, tentunya ada beberapa istilah pengobatan syariah, yakni bagaimana menahan seseorang emosi seseorang agar dia itu lebih cenderung kepada rileks, santai, happy gitu. Kemudian yang kedua adalah materinya, yakni sumsum. Karena sumsum ini yang berada di otak ya. Fa inna dimak wa huwal muh, kata Ibnu Qayyim. Jadi dimak itu isinya muh, otak itu isinya sumsum. Nah, sumsum ini yang digunakan untuk menyejukkan kolbu agar kolbu itu bisa konsentrasi di dalam berpikir. Menenangkan kolbu itu sendiri, kemudian menenangkan kolbu melalui sumsum. Ya. Untuk itu berarti kita butuh asupan yang bisa memperbanyak sumsum, dan sumsum ini berasal dari saripati makanan. Makanan yang dimasukkan ke dalam mulut kemudian dicerna oleh pencernaan, ya. Kemudian setelah dicerna oleh pencernaan, sebagian kecil ada mendapatkan rutubah atau esensi yang kemudian masuk ke dalam kilyah, kemudian oleh kilyah dikirim sebagian ke dimak, di dalam otak ya. Kemudian dari dimak ini kemudian cairannya digunakan untuk menyejukkan kolbu. Saya akan membuat beberapa bahan yang digunakan untuk hal tersebut, yakni untuk menenangkan kolbu, mencerdaskan berpikir, atau mengisi sumsum kemudian mencerdaskan di dalam berpikir. Yang pertama adalah anggur ya. Anggur merah, pilih anggur merah ya sesuai selera biar dapat nanti 1 gelas. Kemudian yang kedua adalah susu kedelai. Ya, susu kedelai. Bagi yang suka ditambah madu. Bagi yang suka, tapi nanti di akhir ya, ketika mau minum baru kemudian ditambah madu, kemudian aduk rata, kemudian diminum.
Anggur ini maksimal 1,5 on ya. Dan kita boleh mengambil secukupnya karena agar bisa mendapatkan 1 gelas. Tapi terlebih dahulu anggur tersebut beda dengan kadang-kadang anggur ini ketika di jus ya atau di blender ini terkadang tidak dibuang bijinya. Ketika kita membutuhkan tidak dibuang bijinya, tapi terkadang dibuang bijinya. Seperti saat ini, sekarang ini kita tidak membutuhkan bijinya karena bijinya juga memiliki manfaat. Tapi kita saat ini tujuan kita adalah mengisi esensi. Dan anggur ini rasanya manis. Dia merupakan tonik rutubah. Manis itu sifatnya lembab dan hangat. Ya, lembabnya anggur itu mengisi rutubah. Dari rutubah itu kemudian menjadi dam, jadi darah, dan dari darah itu kemudian nanti menjadi sumsum. Sumsum naik ke otak kemudian menyejukkan. Maka ini termasuk bahan baku yang bagus untuk mengisi kembali sumsum. Tapi tidak semua buah yang rasanya manis sifatnya lembab ya, kemudian dia mengisi sumsum untuk kecerdasan otak. Tidak semuanya. Terkadang ada kalanya dia mengisi sumsum tapi menguatkan tulang dan tidak mencerdaskan otak. Contohnya apel. Apel itu mengisi kekuatan tulang tapi dia tidak mencerdaskan otak. Beda dengan anggur. Anggur itu lebih naik ke atas dan dia lebih mencerdaskan karena menyejukkan otak, kemudian dari otak penuh sumsumnya kemudian menyejukkan kolbu sehingga konsentrasi kolbu di dalam berpikir itu lebih maksimal. Ini yang pertama, bahan yang pertama. Kemudian bahan yang kedua adalah susu kedelai. Susu kedelai difahami bersama bahwasanya susu kedelai itu lembut. Lembut itu artinya kalau dalam pengobatan klasik memiliki sifat yang lembab. Ini tadi tonik rutubah, maka dia sering digunakan sebagai tonik rutubah. Ya. Dan susu kedelai ini memiliki manfaat yang sangat besar. Tentunya saya tidak membahas tentang bagaimana susu kedelai itu anti kanker ya, tapi yang kita bahas adalah bagaimana susu kedelai ini memiliki sifat yang lembab, kemudian juga meningkatkan, memberikan tonik kepada rutubah. Tentunya perpaduan dua antara kedelai dengan anggur ini selain anggur ini memberikan tonik rutubah, kemudian kedelai juga memberikan tonik rutubah, ini harmonis. Kedua bahan ini merupakan bahan yang harmonis. Artinya meskipun tidak diberikan madu pun tetap harmonis. Karena madu itu, terkadang madu diberikan ketika ada dua bahan yang kelihatannya kurang harmonis, madu itu digunakan sebagai pengharmonis. Dan seperti biasa, jadi kita bisa kadang menggunakan anggur atau ketika kita memblender boleh pakai juicer, boleh pakai blender gitu ya. Boleh pakai juicer, boleh pakai blender. Tapi saya lebih suka menggunakan blender dikarenakan banyak kita dapat seratnya dibanding dengan juicer. Ya, ada kalanya memang boleh juga kita pakai juicer. Kita jangan langsung, kita biar sedikit hancur dulu. Ya, kita blender sampai halus. Setelah halus cukup ya, kemudian barulah saat kita menghidangkan minuman ini, kita boleh pakai gelas yang sama. Tadi ini juga digunakan gelas ini untuk kedelai. Lihat, bagi orang yang tidak suka, ini pas. Ya, memang sengaja jumlah anggurnya kalau bisa digunakan sepas mungkin. Ya. Jadi ini setiap kali kita minum itu segini. Lakukan pagi dan sore. Ini kalau saya lebih suka tidak disaring. Ya, tapi kalau orang itu mau mensaring itu ya mendingan pakai juicer aja. Kalau juicer itu langsung cuman dapat ekstraknya saja, ya, dapat ekstraknya saja. Tetapi kelemahannya adalah seratnya berkurang, tapi ekstraknya penuh. Ya, dia dapat ekstrak yang penuh, ya, jusnya penuh. Tapi kalau ini memang kelemahannya ada ampasnya, ya. Tetapi kelebihannya dia seratnya tinggi sehingga di samping membantu sistem pencernaan, dia juga bagus untuk mengikat lemak kemudian membuang melalui buang air besar. Maka 1 gelas jus anggur soya ya, ini bisa digunakan untuk sarana mencerdaskan kita atau anak-anak kita atau orang-orang yang menderita pasca stroke, kemudian pasca stroke kemudian banyak ingatannya terganggu, maka ini bisa digunakan dan bisa diminum
pagi dan sore. Bagi yang suka dengan manis tambahan, maka boleh ditambah dengan madu sesuai selera. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan manfaat dari Allah. Apa yang bermanfaat itu dari Allah dan kekurangan dari saya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala.